Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembagian membaca Al-Quran dari jenis yang kedua, yaitu tilawah lafdiyah, yaitu membaca Al-Quran dari sisi lafaz, di mana seseorang itu membaca Al-Quranul Karim huruf per huruf, kalimat per kalimat, maka ini merupakan satu perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tertil, yaitu sesuai dengan apa yang telah dibahas oleh para ulama dari kaidah ilmu tajwid, dari makharijul huruf, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran ini merupakan satu perkara yang sangat agung, satu perkara yang sangat besar, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia yang paling terbaik, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka manusia yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Tatkala seseorang mempelajari Al-Quran atau dia mengajarkan Al-Quran kepada yang lain, maka dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita membacanya, mentilawahnya di dalam setiap keadaan. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak membaca Al-Quran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyru hasanatin, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Tatkala seseorang membaca alif lam mim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Sesungguhnya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka satu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan. Berarti orang yang membaca alif lam mim ini berjumlah 3 huruf, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan yang 30 kebaikan ini akan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan lagi, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita membaca Al-Quran. Meskipun terkadang ada sebagian daripada umat Islam yang dimana tatkala membaca Al-Quran dia belum mampu membacanya dengan bacaan yang baik, karena mungkin keterbatasan ilmu, karena mungkin keterbatasan kemampuan, maka itu jangan menyurutkan semangat sehingga meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa alaihi syaqan falahu ajran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka tempatnya bersama malaikat nanti di surga. Dia akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Satu pahala Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena dia mau membaca Al-Quran, dan satu pahala lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya karena dia mau berusaha dan merasakan kesulitan dalam membaca. Masya Allah, ini merupakan perkara yang sangat luar biasa,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman yang mereka mau membaca Al-Qur'an. Kesulitan dalam membaca Al-Qur'an Allah berikan pahala. Akan tapi tentunya itu juga jangan dijadikan alasan untuk senantiasa mempelajari supaya mampu membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ilmu Al-Qur'an. Karena orang yang baik bacaannya, orang yang paling baik bacaannya, orang yang paham tentang isi daripada Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dirinya bersama para malaikat nanti di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala seseorang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu perkara yang ini sangat dahsyat. Yang ini sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Yaitu orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat melalui Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Tatkala seseorang membaca Al-Qur'an, maka kita harus ingat setiap huruf, setiap lafaz yang kita baca daripada Al-Qur'an, maka itu mudah-mudahan dijadikan syafaat nanti di hari kiamat, akan dijadikan sebagai cahaya nanti di alam kubur. Kemudian tatkala seorang muslim nanti di arasatil qiyamah merasakan berbagai macam kesulitan, maka mudah-mudahan dengan sebab Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala permudah urusannya nanti di hari kiamat. Bahkan dia diberikan syafaat melalui bacaan Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini juga hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dalam masjid. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an diajarkan di tengah-tengah mereka. Maka hamba yang demikian akan mendapatkan 4 perkara yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan dalam hidup. Makanya hari ini kalau ada umat Islam yang merasakan kesulitan dalam kehidupannya, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kesedihan, permasalahan, hatinya terasa sempit, maka obatnya ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan bagi hati orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafathumul malaikah. Malaikat akan datang kepada mereka dan menghempaskan sayap-sayapnya, mendoakan kepada mereka kebaikan. Malaikat ini akan berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Maka ini merupakan suatu anugerah, suatu keistimewaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kehidupan mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini merupakan tujuan kehidupan seorang muslim, di mana dalam kehidupannya dia ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, maka berbagai macam kebaikan itu akan datang.
Ketika dirinya dirahmati oleh Allah, anaknya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seluruh isi rumahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya di tengah-tengah para malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya terkenal di langit, namanya harum di langit. Nama fulan bin fulan senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lillahi ahlun wa ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang paling dekat dengan Allah, dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan orang-orang khusus pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Salah satu pendekatan diri dengan Al-Quran adalah dengan banyak membaca Al-Quran, dibaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini dijauhi oleh kita semua. Terutama hari ini kita berada di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu merupakan bulannya Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.